Oke, yang selanjutnya adalah grafik. Pada Excel, Anda dapat menemukan fitur untuk membuat grafik seperti yang ada di Word kemarin, ya. Dan diagram dengan berbagai bentuk. Untuk melihat berbagai macam pilihan grafik, Anda dapat melihat pada menu Insert, kemudian klik Chart. Insert, kemudian pilih Chart. Caranya, pertama tetap kalian harus punya datanya dulu. Misalkan nama, nilai ulangan 1, nilai ulangan 2. Misalkan di sini ada Alida, nilainya 90. Sini ada Almadina, nilainya 80, 100. Sini ada Alisa. Oh, salah ya, kelebihannya. Alisa. Sini misalkan 100. Terus di sini ada Anissa. Sini ada 75, 76 misalkan. Nah, grafik ini tetap harus ada datanya dulu, karena kalau mau buat grafik tapi nggak ada datanya, apa yang menjadiin grafik, ya. Caranya ketika sudah punya datanya, tinggal di blok seperti ini. Kemudian ada di menu Insert. Nah, di sini ada Chart. Silahkan kalian mau pilih yang mana yang bisa merepresentasikan nilai kepunyaan kalian, gitu, tabel punya kalian. Ini sini ada banyak chartnya. Misalkan yang ini. Kita lihat. Ini Alida, nilainya 90 dan 90, ini sama, ya. Almadina 80 dan 100, ini 80, ini 100. Kemudian Alisa ini 100, ada 2, Anissa 75 dan 76. Yang biru adalah ulangan 1, yang oranye coklat ulangan 2. Ini nilainya, ini judulnya, misalkan grafik nilai. Nah, ini adalah fungsi dari grafik atau chart. Kalau datanya banyak, ini bisa membantu, grafik ini bisa membantu, ya. Bisa melihat dengan ini, dengan tabel seperti ini, bisa, tapi kurang estetik kata orang sekarang. Tapi kalau gini, kalau presentasi kalian memakai grafik, ini agak cantik. Ini salah satu fungsi grafik selain merepresentasikan nilai data yang kalian punya. Salah satunya adalah mempercantik tampilan presentasi kalian, laporan kalian, gitu. Ya. Silahkan dicoba. Kenapa? Kenapa Yuli? Hah? Keyboardnya nggak bisa pencet? Aduh. Ya udah tuh, ikut sama yang lain dulu, boleh? Atau enggak isinya apa aja lah, nggak usah nama yang sama. Kalau yang bagi yang punya laptop, silahkan dibawa ya. Kalau yang mengandalkan yang sekolah ada rusak laptopnya, boleh bawa yang di rumah. Nanti pulangnya Bapak mau minta satu foto dulu ya.
Bapak mau ikutan kompetisi. Kenapa Lut ya? Kenapa itu bunyiin? Itu tandanya ada yang salah itu. Nah, kembalikan lagi. Wah, ada sama juga nih. Iya. Sudah ya? Bisa ya? Bisa? Lah nyoba? Ini gimana tuh? Belum nyoba tapi udah bisa, keren. Ya, di blok, pilih insert, kemudian pilih chartnya. Bebas, tapi harus tetap dilihat, merepresentasikan nilainya enggak gitu. Apa isi dari, jadi belum tentu isi chartnya tuh sama dengan yang kalian inginkan, tidak menggambarkan dari tabelnya gitu.
Kayaknya itu versi lamanya kayaknya mah. Tuh kalau ini kan yang ini teh ini sama yang ini. Kayaknya itu error itunya merentenya. Oke, tapi seperti itulah ya cara buatnya. Alah. Kita lanjut dulu ya. Sudah ya? Kita lanjutkan. Oke, sekarang harus agak butuh konsentrasi. Walaupun sudah 1:30. Yang selanjutnya adalah fitur lanjutan Microsoft Excel. Yang pertama ada formula. Pada Microsoft Excel juga menyediakan formula untuk menghitung, mengurangi, menambah, dan membagi. Kita akan mencoba menggunakan formula dasar. Penambahan menggunakan plus, pengurangan menggunakan tanda strip, perkalian ini pakai bintang, pembagian ini menggunakan garis miring. Kalau di keyboard itu plus itu nomor sama dengan ya. Nah, ini sama dengan plus itu plusnya itu ini. Cara menggunakannya tekan shift baru sama dengannya. Terus minus juga ada di sini. Terus ada kali itu pakai yang ini. Pakai shift baru bintang. Terus ada bagi. Kalau ini bagi bisa pakai ini ya. Tambah, minus, kali, bagi. Sekarang cara menjumlahkan, mengurangkan dan lain-lain ya. Misalkan kita mau menjumlahkan dua angka dalam satu sel. Misalkan 3 tambah 5 berapa? 8. Di sini harus diawali tanda sama dengan, baru angkanya plus tambah. Lihat di sini. Sama dengan 3 tambah 5 enter. Jadi 8.
Atau bisa juga gini, 3, 5. Nah, kita menjumlahkan dua sel ini sama dengan klik yang mau dijumlahkannya, tanda tambah, klik lagi yang mau dijumlahkannya, enter. Hasilnya 8. Mudah ya? Mudah? Cobain. Hah? Cobain. Jadi bisa dua cara. Pertama, sama dengan masukin angkanya 3 tambah 5, atau menggunakan langsung sama dengan sel dipilih tambah isi sel lagi, enter. Hasilnya sama. Mudah ya? Begitupun pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Ini penambahan, ini pengurangan. Ingat, awali dengan sama dengan. Ini dibagi pakai garis miring kali dikurangi dan penjumlahan. Sudah ya lah, gampang ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, nanti ini tulis juga ya, nanti tulis di buku. Ini adalah fungsi umum. Fungsi umum ini fungsi yang paling sering dipakai ya. Di dalam Excel, fungsi yang paling umum digunakan yaitu sum. Dibacanya sum, tulisannya sum. Dibacanya sum. Kemudian ada average, max, sama min. Ini yang paling sering dipakai. Yang dasar ya. Misalkan kita punya angka seperti ini. Kita akan cari. Ini adalah sum. Sum ini digunakan untuk menentukan penjumlahan seluruhnya. Jadi kalau kalian mau menjumlahkan ini, bisa dengan cara sama dengan pilih ini, tambah, pilih lagi, tambah, pilih lagi, tambah, pilih lagi, tambah, pilih lagi, enter. Bisa cara seperti ini? Bisa, tapi lama. Ada cara cepatnya, sama dengan sum kurung buka, klik di sini, di blok, kurung tutup, enter. Hasilnya sama ya. Ya, kalau misalkan angkanya segini, ini bisa satu-satu. Tapi kalau angkanya udah sampai puluhan, ratusan, nah udah capek nambah-nambahin. Bisa pakai sum. Cobain. Baru kali ini dengar pesawat. Apanya? Nggak bisa dipencet ya, udah pakai atau S gini. Yuli, lihat ke depan. Sama dengan S, cari ke bawah, double klik, nah, tinggal pilih set, enter.
Jadi sangat banyak fungsinya ya, fungsi di Excel itu. Kenapa? Sini nanya sama bapak, kasihan nanti lagi keganggu. Sudah? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke average. Kenapa? Samnya hilang, nggak ada. Mana kamu? Kamu dulu, hapus dulu. Kalau satu-satu gimana sih? Sam. Tadi kan ini sam. Coba klik. Klik. Nah, pilih. Di blok. Tutup. Shift no. Shift no. Ini bukanya, ini tutupnya. Shift no. Nah, enter. Nah. Bisa ya? Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah average. Average ini rata-rata, digunakan untuk mencari rata-rata pada suatu variabel. Coba, ini rata-ratanya berapa? Ini nih, rata-ratanya berapa? Berapa? Kata Yuli 30. Terus siapa yang jago matematika di sini? Yang pintar matematika? Sinta? 50. 50 30. Bentar. Tahu siapa? Lagi yang mau jawab? Berapa? 25. Lutfi 25. Jadi berapa? 25. Yang lain? Ada yang beda? 100. Ada yang beda? Udah segini? Cara rumus mencari rata-rata gimana? Dijumlahkan terus dibagi nilai tersebut gitunya. Berarti sum when somebody love me. Di sini ada 1 2 3 4 5, berarti dibagi 5. Hasilnya 30. Kita hitung manual sama dengan ini ditambah ini ditambah ini tambah
ini tambah ini. Bentar. Ya, belum sama dengan. Oh, ini salah. Nih. Set. Nah, 150 sama dengan ini dibagi 5 sama dengan 30. Gampang ya. Itu untuk mencari rumus rata-rata. Nah, ternyata ada yang lebih cara mudahnya dengan average. Sama dengan average, tinggal di blok, tutup, enter. Nah, cara cepatnya seperti itu. Ya, jadi tidak usah nambah-nambahin lagi. Kalau pakai cara ini bisa, tapi ini cuman 5. Gimana kalau datanya 100-an? Kita mau ngitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kan lama. Akhirnya tinggal di blok saja. Set. Oke, silakan coba. Nanti pulangnya Omat ya, Bapak minta foto bareng ya. Nah, kalau susah nulisnya seperti tadi kayak Bapak, sama dengan di sini ada bermacam-macam. Di sini kalau A terlalu banyak tambahin V. Oh, average. Nah, tinggal double klik. Double klik. Iya, double klik baru blok. Set. Kasih kurung tutup. Set. Set. Jadi kalau lupa average bisa gimana ya? Bisa pakai namanya ini autocomplete. Ada average, ya gitu ini dia Average A. Ada macam-macam fungsinya. Sama untuk merata-ratakan, tapi ada fungsi lain dari sini. Nah, sini ada keterangannya. Kalau aktif, kalau si pemberitahuannya aktif akan terjadi seperti ini. Nah, ketika dikasih tanda kurung buka, dia akan ngasih tahu, kasih nomor 1, jadi average nomor 1, terus nomor selanjutnya sampai ke N, gitu, artinya seperti itu.
nomor selanjutnya. Ke sini. Sini baru tutup. Enter. Sudah? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah maksimal dan minimal. Max dan min. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu variabel. Minimal digunakan untuk mencari nilai terendah dari satu variabel. Oh iya, lupa Bapak. Tadi average itu mencari apa? Rata-rata. Kan dulu. Kita lanjut dulu ke maksimal dan minimal. Max rumusnya ya. Rumusnya max sama dengan max kurung buka. Untuk memakai kurung buka shift nomor 9. Terus di blok kurung tutup enter. Ini nilai 50 adalah nilai tertinggi. Kemudian minimal sama dengan min kurung buka di blok lagi kurung tutup enter. Itu adalah rumus mencarinya. Oke, kita tes. Misalkan Bapak punya kita pindah. Bapak punya nilai, misalkan di sini ada Akila, Yulia, ada Raisa, ada Reva, ada Sinta, Ega. Misalkan sama dengan Oke. Di sini nilai tertinggi berapa? 90. Nilai terendahnya 23. Oke. Sepakat ya? Untuk membuktikannya, kita coba. Sama dengan maksimal kurung buka di blok kurung tutup enter. Sekarang yang minimalnya. Min kurung buka di blok kurung tutup enter. Sama? Itu cara maksimal dan minimal. Silahkan coba. Iya, coba seperti ini. Nggak sama juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu mana tingginya, nilai tinggi dan nilai terendahnya mana. Untuk membuktikan bahwa rumus ini betul bekerja.
Sudah? Gampang? Gampang ya? Gampang lah. Oke. Ternyata tidak usah capek-capek seperti itu sebetulnya. Ada yang lebih mudah lagi. Karena Excel ini udah canggih. Gimana caranya? Tinggal blok saja. Ya, tinggal blok saja. Di sini sudah tahu frase 30. Ada 5, jumlah totalnya 150. Ya. Tapi ini kalau datanya segini dan tidak bisa dicetak ya. Kalau maunya dicetak, ya berarti harus dipakai rumus ya. Kalau cuma mau lihat aja, bisa diblok aja. Nanti ada keterangan. Rata-rata 30, jumlah itemnya ada 5, jumlah totalnya 150. Sebuah panggilan biar kalian tahu semuanya. Tadi di mana ya yang duit? Nah, kayak gini. Coba ini hitung berapa? Pusing kan? Nah, pakai cara ini di blok. Rata-ratanya segini, jangan gini, tinggal 3000. Kalau disuruh hitung lama, tinggal blok aja. Ternyata totalnya 16.000. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rata-ratanya 3.200. Kita cek. Sum. Tutup, enter. 1.600 kan ya. Sama ya. Nah, average-nya harusnya 3.200. Sama dengan 3.200. Sama ya? Nah, itu cara cepat. Cukup di blok saja. Kalau mau tahu aja, tapi kalau suruh ngitung berarti ada caranya, ya, gitu. Oke, satu lagi. Nanti ini tulis juga ya. Satu lagi. Ini namanya fungsi logika if. Fungsi logika if digunakan untuk melihat perbandingan logis antara perkiraan dan nilai tertentu di mana kondisi tersebut sudah kita tentukan. Sebagai contoh, kita akan melihat hasil target penjualan dari tiap bulan di mana tiap bulan penjualan harus mencapai 30 unit komputer. Di sini ada penjualan komputer Asus, Lenovo, Vaio, Toshiba, jumlahnya sekian. Terus ini bulan Januari dan Februari. Kalau penjualannya lebih dari 70, di sini lihat if, kelihatan kan? Sama dengan if F5 itu ini lebih sama dengan 70, maka dia tercapai. Gini adalah biar ini lihatnya mana ya. Nah, ini aja lah. Kita punya nilai. Fungsinya if itu untuk membandingkan logika. Kalau dibaca if itu jika. Jadi dibacanya jika. Sama dengan if itu jika. Jika kurung buka ini koma ini D4 lebih dari sama dengan 75, maka keterangannya lulus. Tapi kalau tidak sama dengan 75, maka tidak lulus. Tanda tutup. Oke, if ini adalah fungsi untuk membandingkan. D4 ini adalah sel yang ditunjuk. Ini adalah lebih sama dengan artinya apa?
lebih sama dengan itu berarti kalau misalkan di sini lebih sama dengan 75 berarti dari mulai 75 sampai ke atas gitu ya keterangannya. Kalau misalkan kurang sama dengan berarti 75 enggak 75 ke bawah ya. Kalau ini kurang dari 75, kalau ini kurang 75 hanya kurang saja. Kalau ini di bawah mulai dari 75 ke bawah ya. Ngerti ya? Ini kalau ini lebih dari 75, kalau ini sama dengan 75 ke atas gitu ya. Nah, dibacanya ini if jika D4 ini lebih dari sama dengan 75 berarti dari 75 ke atas maka dia lulus. Tapi jika tidak 75 ke atas maka tidak lulus. Dibacanya seperti itu ya. Bahasa kitanya seperti itu. Kalau sudah enter. Tidak. Nah, yang di dalam tanda petik ini, dalam tanda petik ini bebas isinya apa saja. Mau dikatakan misalkan berhasil misalkan. Jadi sini misalkan tidak berhasil. Ini bebas, mau singkatan juga boleh. Nah, karena dia 31 di bawah 75 maka tidak berhasil. Kalau kita rubah jadi 75 maka dia berhasil. 74 apa? Tidak berhasil. Pokoknya dari 74 ke bawah tidak berhasil. Karena rumusnya jika D4 ini lebih sama dengan 75 sama dengan 75 ke atas berarti berhasil gitu ya. Cara copy-nya gini, tinggal double klik di ujungnya, set. Nggak mau nih, salah. Sini klik tuh. Ulangi. Ini adalah fungsi namanya fill handle. Fill handle ini untuk mengcopy yang dipilih. Ini ada rumusnya, berarti rumusnya juga ikut tercopy. Ketika double klik di ujung sini, nah kalau Bapak tulis 1, di sini ada titik, double klik di sini aja. Sini double klik akan tercopy. Ya. Seperti itu. Itu namanya fill handle. Nah, ketika ini Bapak kasih nilai 80, dia akan otomatis berhasil. Ini namanya adalah fungsi. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Kalau laptopnya ada yang di sininya harus nggak bisa dipencet, kesian sekali. Ya sudah, lihat aja deh yang lain ya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan if. Ini 75 ini sebagai patokan dia berhasil atau tidak berhasil. Ya, kalau misalkan
KKM-nya kan KKM 75 nih. KKM-nya ternyata diturunin jadi 60. Tuh, jadi ada yang berhasil nambah. Tadi gimana? Udah Pak. Lebih tadi mah lebih besar. Iya mulai aku. Iya udah yang tanda apa lebih besar itu semuanya. Jangan di ini jangan pasti. Ini terus terus pembahasan ini oh Sudah? Tapi ngerti ya? Ada yang tidak ngerti? Reva ngerti Reva? Insya Allah ngerti.